Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat walafiat ya. Hari ini kita bertemu lagi dengan Ibu Hani dalam mata pelajaran kepariwisataan. Oke anak-anak, untuk hari ini kita akan masuk pada pertemuan kedua dari kompetensi dasar 3.2 yaitu perjalanan wisata yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, ini lanjutannya kita akan mempelajari tentang karakteristik wisatawan dan pola pengeluaran wisatawan. Nah, bagi kalian yang belajar mengenai industri pariwisata, tentunya kita harus memahami mengenai karakteristik dari para wisatawan. Nah, pada dasarnya para wisatawan memang sangat beragam ya. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang menengah, ada yang kaya, ada yang turis asing, ada turis domestik, turis yang berpengalaman atau tidak. Nah, semua orang itu ingin berwisata dengan keinginan dan harapan yang berbeda-beda. Nah, maka dari itu kita harus mempelajarinya ya. Nah, yang pertama, karakteristik wisatawan itu dibedakan menjadi 3. Ada karakteristik perjalanannya, lalu karakteristik wisatawannya, lalu karakteristik sosio-demografis, geografis, dan psikografis. Apa itu? Mari kita bahas. Nah, yang pertama adalah karakteristik perjalanan dari wisatawan itu sendiri. Ada lama waktu perjalanan wisatanya. Nah, pembagiannya itu ada yang selama 1 sampai 3 hari, lalu 4 sampai 7 hari, 8 sampai 28 hari, lalu 29 sampai 91 hari. Bahkan ada yang 92 sampai 365 hari atau 1 tahun. Wow, jadi sangat beragam ya. Lalu yang kedua ada jarak yang ditempuh. Yang pertama itu ada dalam kota atau lokal, lalu luar kota tapi masih satu provinsi, lalu ada luar kota di lain provinsi, dan ada luar negeri. Nah, lalu ada waktu melakukan perjalanannya. Yang pertama itu hari-hari biasa, lalu akhir pekan atau minggu, dan ada hari raya juga libur sekolah. Lalu ada jenis transportasinya. Ini bisa menggunakan jalur udara, lalu jalur darat seperti kendaraan pribadi, bis, lalu kereta. Nah, lalu ada laut ya. Kalau laut ini menggunakan kapal cruise atau kapal feri. Nah, lalu ada teman perjalanannya. Teman perjalanannya itu bisa sendirian, bisa bersama keluarga, bisa bersama teman sekolah, atau dengan teman kantor. Nah, lalu pengorganisasian perjalanannya. Ada yang diatur sendiri, ada yang diorganisasi bersama keluarga, dengan sekolah, dengan kantor, dan biro perjalanan wisata. Lalu ini berdasarkan karakteristik wisatawannya ya. Yang pertama itu ada berdasarkan jenis kelamin. Tentu saja ada laki-laki dan perempuan. Lalu berdasarkan umur. Ada yang 0 sampai 14 tahun, lalu 15 sampai 24 tahun, ada 25 sampai 44 tahun, ada 45 sampai 64 tahun, dan ada yang lebih dari 65 tahun. Jadi dari berbagai umur itu bisa melaksanakan perjalanan wisata ya. Nah, lalu ada tingkat pendidikannya. Ada yang tidak tamat SD, lalu SD, SMP, SMA atau SMK, lalu diploma, sarjana, dan pasca sarjana. Ini berdasarkan tingkat pendidikan ya. Lalu kegiatannya, ada yang bekerja, ada yang wira swasta, dan ada yang tidak bekerja.
Lalu status perkawinannya, ada yang belum menikah, ada yang menikah, dan ada yang cerai. Lalu ada jumlah anggota keluarga, ada 1 orang, beberapa orang tanpa anak, lalu ada beberapa orang dengan anak di bawah umur. Lalu ada tipe keluarganya. Yang pertama itu lajang atau belum menikah. Lalu yang kedua menikah tapi belum punya anak. Yang ketiga ada menikah dan memiliki anak usia di bawah 6 tahun. Lalu ada yang menikah dengan memiliki anak usia 6 sampai 17 tahun. Lalu menikah memiliki anak usia 18 sampai 25 tahun. Lalu menikah dan memiliki anak usia di atas 25 tahun. Dengan tinggal dengan orang tua dan juga tidak tinggal dengan orang tua ya. Nah, dari karakteristik wisatawan itu bisa kita simpulkan bahwa siapapun orangnya itu bisa melaksanakan perjalanan wisata ya, jadi tidak terbatas gitu ya. Tidak seperti sekolah, mungkin untuk SD hanya untuk yang berumur 7 sampai 12 tahun misalkan ya, atau SMA yang hanya boleh 15 sampai 18 tahun misalkan ya. Nah, tapi kalau wisata itu tidak mematok umur, tidak mematok status ya. Jadi semuanya bisa melaksanakan perjalanan wisata. Lalu ada karakteristik sosiodemografis, geografis, dan psikografisnya. Yang pertama adalah lokasi tempat tinggalnya, ya. Mau itu jauh dengan tempat wisata atau dekat dengan tempat wisata. Lalu kelas sosialnya, gaya hidup. Gaya hidup itu seperti ya mungkin dia menjadi YouTubers, ya. Lalu dia menjadi selebgram, maka apalagi yang mengulas tentang tempat wisata pasti dia akan lebih sering untuk berkunjung ke tempat wisata ya. Nah, lalu ada yang karakteristik personal ya. Nah, kalau karakteristik personal ini dia senang wisata atau tidak ya. Jika tidak ya mungkin dia akan jarang melakukan perjalanan wisata, mungkin hanya beberapa kali saja. Tetapi kalau yang senang berwisata dia akan jauh lebih sering gitu. Nah, lalu ada klasifikasi wisatawan. Jadi melihat sifat perjalanan dan ruang lingkup di mana perjalanan wisata itu dilakukan, maka wisatawan juga dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Di antaranya sebagai berikut. Ada foreign tourist ya, yaitu wisatawan asing yang melakukan perjalanan wisata. Dia datang memasuki suatu negara lain yang bukan negara di mana dia biasanya tinggal. Ya. Nah, kalau misalkan ada orang asing dia tinggal di Indonesia, lalu dia berwisata juga di Indonesia, maka dia tidak disebut foreign tourist ya, tetapi dia foreign tourist itu dia harus orang asing yang dia tidak tinggal di negara yang akan dia kunjungi. Lalu ada domestic foreign tourist. Dia adalah orang asing yang berdiam atau bertempat tinggal pada suatu negara yang melakukan perjalanan wisata di wilayah negara di mana ia tinggal. Nah, tadi yang Ibu jelaskan itu masuknya ke domestic foreign tourist. Lalu ada domestic tourist. Domestic tourist adalah seorang warga suatu negara yang melakukan perjalanan wisata dalam batas wilayah negaranya sendiri tanpa melewati perbatasan negaranya. Jadi seperti kalian berwisata, misalkan mau wisata ke Bali ya, itu kalian disebutnya domestik. Lalu ada indigenous foreign tourist. Dia adalah warga negara suatu negara tertentu. Karena tugasnya atau jabatannya di luar negeri, dia pulang ke negara asalnya dan melakukan perjalanan wisata di wilayah negaranya sendiri. Misalkan ya, kalian menjadi diplomat,
menjadi duta kenegaraan, misalkan ya amin ya robbal alamin. Kalian ditugaskan di negara Malaysia, misalkan ya menjadi duta di sana. Nah, kalian dapat jatah libur, lalu kalian pulang ke Indonesia. Nah, di Indonesia kalian ingin berwisata, misalkan ke pantai Parangtritis ya. Nah, itu kalian disebut indigenous foreign tourist. Lalu ada transit turis. Nah, jadi dia adalah wisatawan yang sedang melakukan perjalanan wisata ke suatu negara tertentu, yang menumpang kapal udara atau kapal laut dan terpaksa singgah pada suatu pelabuhan atau bandara bukan atas kemauannya sendiri. Jadi contohnya seperti ini. Jika kalian pergi ke luar negeri ya, misalkan kalian ingin pergi ke Hong Kong atau mungkin misalkan mau pergi ke Korea ya. Nah, biasanya itu tidak ada pesawat yang langsung dari Indonesia menuju Korea. Nah, ada beberapa yang harus transit dulu. Misalkan kalian pergi dari Jakarta, tujuan kalian ke Incheon ya, ke Korea Selatan. Nah, kalian harus transit dulu di Singapura selama 18 jam misalkan ya. Nah, kan 18 jam itu sangat lama kan? Sangat lama dan mengharuskan kalian mungkin untuk booking hotel transit ada ya biasanya namanya. Nah, kita kan tidak mungkin ya hanya berdiam diri saja di hotel, maka kalian melakukan perjalanan wisata ke daerah-daerah yang bisa dikunjungi di sekitar hotel transit itu. Misalkan kalian mau foto di Patung Merlion ya yang ada di Singapura. Nah, itu namanya kalian transit turis gitu ya. Jadi bukan kemauan kalian sendiri. Jadi karena memang terpaksa karena keadaan, makanya kalian transit dulu gitu. Lalu ada bisnis turis. Nah, bisnis turis ini dia orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan lain, bukan wisata, tetapi perjalanan wisata akan dilakukannya setelah tujuannya yang utama selesai. Nah, ini contohnya seperti saya dulu mengikuti diklat di Denpasar, Bali ya, selama 42 hari. Nah, di sana saya harus magang di hotel. Nah, jadi saya tidak, tujuan utamanya ke sana itu bukan untuk berwisata, tetapi untuk magang. Nah, tetapi di sela-sela magang itu, misalkan hari Sabtu dan Minggu saya libur. Nah, hari Sabtu dan Minggu saya pergi ke tempat-tempat wisata yang ada di Bali. Contohnya seperti Tanah Lot, lalu Pantai Jimbaran, lalu apa lagi ya? Ya pokoknya itulah ya yang ada di Bali gitu. Itu namanya bisnis turis. Jadi tujuan utamanya itu bukan untuk berwisata, tetapi dia akan berwisata setelah melaksanakan tugasnya. Lalu ada yang disebut dengan backpacker. Nah, ini lagi hits sekarang akhir-akhir ini. Jadi backpacker itu mungkin kebanyakan orang ketika berwisata yang jauh, dia akan banyak membawa barang ya, lalu dimasukkan ke dalam koper. Nah, tetapi backpacker ini dia punya ciri khas. Jadi dia hanya membawa backpack atau tas punggung saja. Jadi dia hanya membawa barang-barang seadanya yang dia perlukan saja. Lalu dia biasanya tour atau wisata dengan minimal budget. Jadi dia akan mengeluarkan uang seminimal mungkin gitu. Jadi mencari hotel yang murah, lalu makanannya juga mencari yang murah gitu. Nah, itu namanya adalah backpacker. Ini bisa kalian lakukan sendiri, tapi tetap ya, kalau di umur-umur kalian ini harus tetap minta izin pada orang tua dan tidak boleh dilaksanakan pada hari sekolah. Nah, lalu ada pola pengeluaran wisatawan. Jadi dia ini adalah sebuah proses konsumsi terhadap barang dan jasa yang dilakukan oleh wisatawan selama perjalanan wisata. Nah, contohnya pengeluaran itu seperti good and service ya. Jadi barang dan jasa yang akan dia beli selama berwisata. Lalu ada needs atau kebutuhan ya. Lalu ada keinginan atau wants dan expectation atau harapan. Ya, apa bedanya? Kalau good and service ya dia akan membeli barang dan jasa yang dia butuhkan selama dia menginap atau berwisata. Contohnya ya seperti hotel, mungkin ya penginapan. Lalu needs
kebutuhan dia sehari-hari. Misalkan dia lupa nggak bawa sabun dan shampoo, otomatis dia harus membeli kan. Nah, itu namanya needs. Lalu ada wants atau keinginan. Nah, misalkan dia pergi ke pantai Tanjung Benoa ya di Bali. Dia ingin sekali untuk menaiki sport water di sana, misalkan banana boats gitu. Nah, itu masuknya ke dalam wants atau keinginan. Lalu ada expectation atau harapan. Nah, dia itu sangat berharap bisa misalkan bermalam di hotel bintang 5 di Kuta misalkan ya. Nah, dia sudah mengharapkannya itu dari jauh-jauh hari, makanya dia menabung. Lalu dia setelah pergi ke Bali, mungkin dia meluangkan 1 hari untuk menginap di hotel bintang 5 tersebut. Maka itu disebut dengan expectation atau harapan. Nah, ini ada jenis pola pengeluaran wisatawan. Yang pertama adalah pengeluaran wajib ya. Pengeluaran wajib ini biasanya untuk makan, minum, dan tempat tinggal. Jadi itu sangat-sangat sangat-sangat primer gitu. Jadi tidak bisa tidak dibeli gitu ya. Jadi ini wajib. Lalu yang kedua adalah pengeluaran tambahan. Ini biasanya untuk membeli oleh-oleh. Ini tidak bisa kita pungkiri ya. Kalau kita pergi ke suatu tempat pasti aja ingin membeli oleh-oleh, entah itu sedikit atau banyak. Lalu ada pengeluaran utama. Nah, ini biasanya untuk ongkos ya, atau biaya ke tempat tujuan wisata. Jadi kalian misalkan ingin pergi ke Bandung ya dengan menggunakan kereta. Nah, harga kereta itu 300.000. Nah, itu akan menjadi pengeluaran utama kalian pulang pergi ya tiketnya. Lalu ada pengeluaran akhir. Nah, pengeluaran akhir ini untuk ongkos pulang ke tempat asal. Jadi jangan sampai kalian terlewat untuk menyisihkan pengeluaran akhir ini. Nah, lalu ada manfaat dari pola pengeluaran ya. Sebenarnya banyak manfaat yang bisa kita peroleh dengan mengetahui pola pengeluaran wisatawan ini. Nah, ini khususnya manfaatnya itu bagi pemerintah, masyarakat, dan seluruh pihak yang berkecimpung dalam dunia industri pariwisata. Nah, kalian kan yang rumahnya Geni Langit, lalu Bonggang, Wonomulyo itu bisa dijadikan acuan gitu ya. Acuannya itu dalam apa? Yang pertama, membangun sarana usaha dan daya tarik wisata ya. Lalu yang kedua, membangun sarana wisatawan yang belum ada di tempat kalian. Lalu membangun pasar yang tepat. Jadi kalian analisis nih yang sering main ke tempat wisata di dekat daerah kalian itu yang bagaimana? Apakah orang tua? Apakah remaja? Lalu apakah orang dewasa? Nah, kalian harus amati itu. Kalau misalkan banyaknya remaja, berarti kan kalian harus bisa menyajikan makanan yang kekinian gitu kan. Harus bisa membuat oleh-oleh dengan kemasan yang unik gitu. Kalau remaja kan biasanya kalau remaja senang ya melihat makanan yang unik-unik, yang kekinian gitu. Beda lagi kalau misalkan orang tua yang banyak bermain ke tempat wisata dekat dengan daerah kalian. Kalau orang tua kan berarti makanannya ya biasanya kan yang bisa banyak lalu murah. Biasanya seperti itu kalau orang-orang tua ya. Nah, lalu menyediakan sarana usaha yang belum tersedia. Apa nih yang belum ada? Misalkan di Geni Langit belum ada nih spot foto, misalkan ya spot foto, jadi seolah-olah sedang berada di pantai misalkan. Nah, itu bisa kalian misalkan menyewa ya, satu kelas misalkan menyewa di situ, atau mungkin belum ada nih oleh-oleh atau souvenir yang benar-benar khas Geni Langit itu apa. Terus oleh-olehnya itu misalkan contohnya makanan ya, kan di Geni Langit itu identik dengan labu siam ya, atau Jepang ya apa namanya. Nah, itu bisa kalian olah misalkan menjadi keripik, menjadi sirup. Itu kan bisa kalian analisis ya, dari situ bisa dijadikan peluang usaha nantinya. Nah,
Oke anak-anak, sekian materi yang bisa Ibu berikan hari ini. Ini ada kuis, tolong kalian kerjakan ya untuk mendapatkan poin lebih. Nah, yang pertama, menurut kalian apa sih perbedaan dari wisatawan lokal dan mancanegara? Ini menurut kalian ya, dengan bahasa kalian sendiri. Lalu yang kedua, jika kalian pergi berwisata, biasanya apa saja sih pengeluaran kalian? Apa kalian belikan oleh-oleh saja atau beli kulineran misalkan? Nah, tolong kalian jawab jawaban kalian di kolom komentar ya. Ibu tunggu. Oke anak-anak, ini quotes untuk hari ini ya. Every minute is a chance to change. Jadi setiap menit adalah kesempatan untuk merubah. Kalian mau merubah apa sih di diri kalian? Apa sifat malas kalian? Apa kalian ingin merubah kebiasaan kalian? Jadi ayo dong, ini setiap menit itu bisa kalian jadikan peluang atau kesempatan ya. Jadi jangan sampai terlewatkan kesempatan itu. Oke, sekian untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa kalian untuk subscribe, lalu like, dan komen ya di channel YouTube Ibu, biar Ibu makin semangat untuk membuat pembelajaran yang menarik untuk kalian. Semoga kalian bisa memahami pemaparan materi yang Ibu sampaikan hari ini ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.